Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Bapak Wali Kota Bandung, Mang Odet. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Bapak Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rusmawan. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Ketua DPD PKS Kota Bandung, Bapak Khairullah, para kader, para simpatisan dan warga Kota Bandung yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam bersilaturahim halal bihalal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menghimpun kita di surganya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menteladani beliau, dan mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi anugerah bisa membersamai beliau di surga. Tidak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk minal aidina wal faizin, orang-orang yang kembali ke fitrahnya, kembali ke jalan kebenaran, kembali kepada perjuangan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan berbahagia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. PKS adalah partai dakwah yang bercita-cita ingin menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita besar seperti ini, itu dibutuhkan SDM yang mumpuni, SDM yang berkualitas. Karena itulah maka Undang-Undang Partai Politik di Indonesia menegaskan bahwa partai politik itu harus melakukan pengkaderan anggota secara berjenjang dan berkelanjutan, sebagaimana dalam Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2008. PKS sangat konsen dengan ini. PKS ingin menjadi pelopor mewujudkan cita-cita nasional dan ingin menerapkan undang-undang partai politik di Indonesia. Karena itulah maka PKS sangat konsen melakukan kaderisasi dan pembinaan terhadap anggotanya, juga pembinaan terhadap masyarakat. Salah satu model pembinaan yang dilakukan oleh PKS itu adalah pertemuan pekanan yang dikenal dalam ADART UPPA, Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota. Dalam pertemuan pekanan ini, kader-kader berkumpul, ada 5 orang, ada 7 orang, ada 8 orang. Untuk apa? Untuk menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mereka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling mengevaluasi aktivitas pekanannya. Mungkin hari ini kemarin melakukan apa, hari ini melakukan apa, gimana infaknya, gimana sodakohnya, gimana qiyamulailnya, gimana tilawah Qur'annya. Ini semuanya diperhatikan dalam pertemuan pekanan itu, sebab kita yakin negara kita berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Satu SDM yang berkualitas, yang amanah, yang jujur,
yang benar-benar berdedikasi untuk kejayaan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia, itu landasannya adalah keimanan. Landasannya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa landasan itu rumit orang bisa berdedikasi dengan ikhlas hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumit ada seorang yang benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dihasilkan dari pembinaan-pembinaan yang rutin seperti yang berusaha kami lakukan di pembinaan pekanan ini. Dan manusia yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang amanah, insya Allah tidak akan makan harta yang bukan miliknya, tidak akan melaksanakan korupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kalau nanti kita siapkan dia menjadi pemimpin bangsa, insya Allah pemimpin yang amanah, tidak akan mengkorupsi milik bangsa ini, tidak akan merugikan negara ini. Inilah pertemuan pekanan yang diinginkan oleh PKS untuk mencetak manusia-manusia seperti ini. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, saudara dan saudara sekalian, warga Kota Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena PKS itu partai dakwah, pertemuan pekanan itu dilaksanakan dalam rangka menteladani apa yang dilakukan oleh para salafun saleh, generasi pendahulu kita. Kita lihat misalnya dalam kisah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu awalnya benci banget dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena baru mendengar sepihak tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia hanya membaca di medsos, mungkin hanya mendapatkan postingan dari orang lain. Karena hanya mendengar sepihak tentang Nabi Muhammad SAW, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya Umar bin Khattab membenci Nabi Muhammad SAW. Saking memuncak kebenciannya itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun nyari Nabi Muhammad SAW. Saat itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tahu tentang rencana Umar ini, berusaha membelokkan Umar. Dengan apa? Dengan dikasih tahu, wahai Umar, kemana kamu? Ku cari Muhammad, ku bunuh dia, biang kerok kerusakan di Mekah ini. Akhirnya sahabat mengatakan, ngapain kamu nyari Muhammad? Adik kamu aja sudah masuk Islam. Adik kamu aja sudah masuk Islam. Akhirnya Umar berubah, mencari Nabi Muhammad, berubah menjadi ke rumah adiknya. Nah, di rumah adiknya itu lagi ada pertemuan. Nah, saya nggak tahu apakah durasinya pekanan, ataukah 2 harian, ataukah insidental. Tapi yang jelas itu ada pertemuan kecil di mana saat itu yang memimpin adalah Khabbab ibnul Ard, kemudian anggotanya adalah Fatimah dan suaminya, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Umar datang digedor pintunya. Nah, kemudian setelah digedor pintunya, nah yang laki-laki ini sembunyi, yang menghadapinya adalah adiknya sendiri, Fatimah. Namun setelah mendapatkan sikap dari Fatimah, mendapatkan penjelasan dari Fatimah, akhirnya terutama setelah mendengarkan ayat Al-Quran, Umar pun tergerak hatinya, kemudian berencana untuk masuk Islam, mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Maka kadang-kadang orang karena mendengar PKS itu dari jauh, mendengar bukan dari orang PKS, akhirnya kurang simpati dengan PKS. Karena itulah maka agar kita tahu tentang PKS, maka ayo ikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh PKS, pertemuan pekanan ikuti, pertemuan yang lain ikuti, sehingga mudah-mudahan kita lebih mengenal PKS. Di samping itu, bagi para anggota PKS yang sudah terdaftar menjadi kader-kader PKS, maka pertemuan pekanan itu adalah sarana seperti yang dilakukan oleh para salafun saleh, hayya najlis nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk beriman sesaat. Boleh jadi kader-kader PKS karena berinteraksi dengan masyarakat, terpengaruh dengan moralitas yang ada, yang nggak bagus dari sebagian masyarakat, terpengaruh dengan gaya-gaya kehidupan yang lainnya, maka dengan hadir ke pertemuan pekanan, maka polutan-polutan yang ada itu mudah-mudahan dapat dibersihkan kembali, sehingga visinya tetap ada, komitmennya tetap hadir, dan pada akhirnya dia tetap konsisten dalam perjuangan yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Di samping itu, bagi kader-kader PKS
yang memang ingin berkontribusi, ingin berjuang bagi kejayaan negeri ini, maka pertemuan pekanan itu adalah sarana untuk merapatkan barisan, sarana untuk merapatkan soft, sehingga mudah-mudahan kita termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah bangunan yang tersusun kokoh. Bayangkan, gimana ceritanya membuat sebuah barisan yang teratur, seolah-olah bangunan yang tersusun kokoh, kalau mereka tidak sering ketemu, sering berkoordinasi, sering bertukar pikiran, saling mengingatkan satu dengan yang lain, menjaga visinya, menjaga misinya, menjaga komitmennya, menjaga moralitasnya. Itu semuanya adalah sarana untuk merapikan barisan. Karena itulah bagi kader-kader PKS, pertemuan pekanan itu tidak sekedar ingin mendengarkan arahan, tidak sekedar ingin mendapatkan informasi, tapi pertemuan pekanan itu adalah sebagai wujud keinginan, mudah-mudahan termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah bangunan yang tersusun kokoh. Mudah-mudahan kita termasuk ada dalam firman Allah tersebut, dan karena itulah maka kita rutin dan menjaga pertemuan pekanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya, dan mudah-mudahan partai ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ikut berkontribusi yang besar dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-citanya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita ingin membawa Indonesia negara yang jaya, negara yang maju, disegani oleh seluruh negara, dan akhirnya kita memimpin dunia menuju peradaban baru, peradaban yang lebih manusiawi, peradaban yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. PKS adalah kumpulan manusia, manusia-manusia yang ingin berderma, berkontribusi untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kami selalu berupaya untuk menempa diri kami, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, dan kami mohon doa mudah-mudahan PKS selalu konsisten dengan perjuangannya, selalu konsisten dengan pengorbanannya, dan di samping itu mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami terus berjuang dan memberikan kontribusi terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.